Dalam perawatan ayam kampung ini adalah suatu hal yang sangat mudah. Kita tinggal hanya mengikuti polanya ayam tersebut. Ada hal yang mudah, kenapa kita harus memilih hal yang lebih sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, buat saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu, semoga rezeki kita dilancarkan semuanya. Terima kasih. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan sifat mengeram pada ayam tersebut. Nah, tentu kita ketahui bahwa setelah selesai di periode tertentu itu, ayam selesai bertelur akan muncul sifat mengeramnya. Dalam ayam kampung ini biasanya satu periode bisa bertelur sampai 13 sampai 14 15 butir telur satu periodenya itu. Nah, setelah selesai periode itu akan muncul ada sebagian sifat mengeram pada ayam ini. Nah, untuk mengatasinya hal tersebut ada beberapa cara yang kita perlukan untuk mengatasinya. Ayam kampung ini akan mengeram di mana tempat dia biasanya bertelur. Jadi setiap ayam untuk petelur ini kita menyediakan tengkrengan untuk bertelur supaya ayam ini nyaman untuk bertelurnya. Ayam kampung ini tidak semua selesai suatu periode muncul sifat mengeramnya. Ada beberapa induk setelah selesai bertelur ada yang tidak muncul sifat mengeramnya, cuman dia berhenti bertelur antara sekitaran 1 hari sampai 4 hari dan setelah itu akan bertelur kembali. Ada yang sifat ayam ini setelah selesai di periode itu bertelur akan muncul sifat mengeramnya. Nah, itulah yang kita akan bahas di sini, bagaimana cara untuk menghilangkan sifat mengeram pada induk ayam tersebut. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan untuk menghilangkan sifat mengeram pada ayam ini, langkah yang pertama kita menyediakan satu kotak khusus untuk ayam yang muncul sifat mengeramnya. Nah, apabila ayam tersebut sudah mulai muncul sifat mengeramnya, sudah selesai bertelur, akan kita pindahkan ke kandang tersebut. Kita pisahkan di mana kandang dia biasanya bertelur. Nah, ayam kampung ini seperti yang kita bilang tadi, dia akan mengeram apabila dia tetap masih di kandang tersebut. Nah, setelah kita pisahkan di kandang seperti ini, di kandang kotak tertentu, biasanya 1 hari sampai 3 hari sifat mengeramnya akan hilang. Jangan lupa kita taruh pejantannya 1 ekor sampai 2 ekor satu saja. Nah, untuk induk yang sudah kita pisahkan, yang sudah kita asingkan untuk 1 hari sampai 3 hari, di sini kita kasih pakan petelur saja. Jangan dicampur sama jagung. Di sini kita pakai pur petelurnya saja supaya dibantu makanan tersebut untuk bertelur kembali. Ayam kampung ini nafsu makan apabila muncul sifat mengeram akan turun. Nah, untuk sebab itu kita menggunakan pur saja. Purnya pur petelur yang biasa kita kasih untuk induk ini. Nah, jadi apabila muncul sifat mengeram pada ayam ini, cukup kita asingkan saja ke kandang yang lain. Nanti setelah di situ 1 hari sampai 3 hari biasanya akan bertelur kembali. Dan setelah nanti sudah biasa tidak mengerami telurnya, sampai selanjutnya pun dia tidak akan mengerami nanti telurnya. Nah, di tempat yang sudah kita asingkan di kandang tersebut jangan dikasih tempat untuk bertelur supaya ayam ini tidak mengeram. Cukup dikasih tempat tengkrengan saja. Jadi dalam ternak ayam kampung ini, apabila kita ingin fokus untuk menghasilkan telur fertil, kita menyediakan satu tempat khusus untuk tempat induk yang muncul sifat mengeramnya.
Induk ayam kampung ini yang muncul sifat mengeramnya apabila induk ayam kampung tersebut bertelur dari semenjak bertelur sampai akhir di satu tempat tertentu. Ayam-ayam seperti ini yang biasanya muncul sifat mengeramnya. Apabila ada induk ayam tersebut ini yang bertelur sering berpindah-pindah tempat, tapi tetap di kandang itu juga, tapi sering berpindah-pindah tempat dia bertelur. Biasanya ayam jenis seperti ini tidak akan muncul sifat mengeramnya. Biasanya ayam kampung ini muncul sifat mengeramnya hanya di periode pertama sama periode kedua. Biasanya di situ muncul sifat mengeram pada ayam. Nanti setelah biasa ayam tersebut tidak mengerami, tidak akan muncul sifat mengeramnya sampai seterusnya, sampai selesai dia bertelur, sampai kita mengganti induk. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memilih induk yang baik untuk menghasilkan anakan-anakan yang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.